Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia padamu. Hari ini tanggal 1 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke. You are the best thing in my life. Ya, katanya kamu itu orang terbaik yang pernah dia temui menjalin selama dia menjalin hubungan cinta ya. I was my fault but I blame you. Ya, dia tahu semua ini salah dia. Tapi nampaknya memang orang ini egois, jadi dia menyalahkan kamu. It's time for me to heal now. Saat ini memang dia butuh untuk healing, untuk tenang, untuk melepaskan rasa sakit ya, atau kekecewaan dia. Ya bisa dibilang dia sudah mendapatkan tulah ya, mendapatkan karma dari tindakan dia kepada kamu. Dan sebenarnya dia pengen mengutarakan isi hati dia, perasaan dia terhadap kamu, bahwa dia sayang sama kamu ya. Tapi gimana, dia ngelihat bahwa kayaknya kamu udah pergi ninggalin dia, kayaknya kamu udah bisa move on, kamu kayaknya udah bahagia dengan hidupmu, kamu kayaknya udah gak butuh dia lagi. Waduh, gimana nih ya. Oke, kita lihat cerita selengkapnya dari tarotnya. Three of Pentacles. Kemudian ada the Empress. Kemudian Ten of Wands reverse. Four of Pentacles, Three of Cups, and Seven of Swords. Okay. Orang yang saat ini kita fokuskan ini ya, orang ini tuh pernah menghadirkan pihak ketiga atau dia selingkuh, dan inilah yang membuat hubungan ini hancur. Bahkan kamu tahu ya, mau itu secara langsung dengan mata kepalamu sendiri kamu melihat dia berselingkuh, ataupun ini baru pradugamu bahwa dia selingkuh, aku lihat tidak memberikan upaya untuk mempertahankan hubungan ini. Jadi kamu itu kayak udah pasrah, kamu itu kayak udah nggak peduli lagi, terserah dia mau ngapain, itu udah bukan jadi masalah yang membebanimu lagi gitu. Bukan berarti kamu tidak sakit hati ya, aku lihat di sini kamu sebenarnya sakit hati, cuman karena kamu udah sakit hatinya itu banget. Mungkin ini udah berulang kali ya dia melakukan hal seperti ini, dia berulang kali selingkuh, dia berulang kali minta maaf lalu selingkuh lagi, kayak gitu ya. Jadi makanya kamu tidak memberikan upaya apapun untuk hubungan ini bisa bertahan. Dan ya udah gitu ya, karena ini dari kedua belah pihak pun tidak ada yang menginginkan hubungan ini tetap bertahan. Aku lihat ya kemungkinan ini kalian berpisah ya, ada kemungkinan kalian berpisah. Bahkan ketika kalian pun berpisah, aku lihat mau ini dia ataupun kamu ya, itu tidak bisa sebenarnya membuka hati pada seseorang yang baru, atau mungkin belum ya, terutama si kamu nih yang sebagai korban korban dari perselingkuhan si dia ini. Kamu kayak masih menutup hati ya, bahkan menutup diri untuk menjalin suatu hubungan
ya. Kamu lebih memilih untuk pergi dari yang namanya romansa, percintaan, kemudian kamu lebih memilih fokus pada masa depanmu, pada karir, keuangan, kebahagiaanmu, ya, kesehatanmu, kenyamanan hidupmu gitu. Karena aku lihat di sini kamu mulai berjuang sendiri untuk dirimu sendiri, ya. Kamu kayak udah merasa bahwa nggak butuh dia ataupun pasangan seperti itu. Tapi sebenarnya kamu pun ada niatan kok mau menikah atau punya pasangan kembali gitu ya. Cuman kalau dalam waktu dekat ataupun saat setelah kalian berpisah, itu aku lihat memang tidak ingin terlibat dulu dalam hubungan percintaan. Karena kalian belum bisa menerima atau belum bisa menyembuhkan rasa sakit dari apa yang pernah terjadi di hubungan kamu yang kemarin, kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang kamu belum belajar lah ya dari hubungan yang kemarin, dan kamu belum mendapat, kalau belajar tuh kan berarti anggaplah itu rasa sakitnya ya. Nah, kamu belum mendapatkan hasil, belum mendapatkan raport dari pelajaran. Jadi saat ini makanya aku bilang kamu belum bisa mendapatkan belum bisa belajar dari masa lalu karena kamu belum mendapatkan raportnya. Raport itu maksud aku adalah hasil dari rasa sakitnya. Jadi kamu mungkin mengikhlaskan atau tidak akan lagi mengingat-ingat itu lagi, tidak akan meratapi rasa sakit ataupun apa tuh masalah-masalah pengkhianatan dia terhadap kamu gitu ya. Jadi kamu saat ini tuh masih lebih memilih untuk mencoba berproses pada diri sendiri ya, tidak mau mengandalkan siapapun, tidak mau memprioritaskan siapapun, yang hanya kamu prioritaskan adalah dirimu sendiri. Dan mungkin keluarga ya, kalau keluarga of course aku rasa ya itu masih dalam ranahmu dalam memprioritaskan gitu ya. Tapi kalau pada orang lain atau pasangan gitu ya, aku lihat kamu belum ada keinginan seperti itu ya. Dan di sini kamu punya jiwa di Empress ya. Kamu punya jiwa di Empress. Dia melihat kamu tuh kamu orang yang tangguh, kamu orang yang tulus, kamu orang yang penyayang, kamu sekarang tuh sudah berprinsip kuat. Bisa dibilang kamu itu tegas pada dirimu sekarang ya. Kamu ya mungkin sebenarnya kamu itu memang tegas pada dirimu yang dulu. Cuman karena kamu ya bisa dibilang bucin atau terlalu tulus ya sama dia, makanya ketegasan itu bisa luntur sama dia. Dia sering selingkuh ya kamu maafin. Nah itu kan maksud aku, sebenarnya kamu itu tegas, cuman karena kamu mengharap ya atau berharap pada dia bakalan berubah, kemudian kamu tulus juga kan sama dia, jadi makanya ketegasan kamu atas tindakan dia yang suka selingkuh itu luluh ya, karena kamu itu berharap dia berubah tapi nyatanya tidak. Dan untuk kali ini kamu sudah lelah, kamu sudah capek, jadi di Empressmu kamu munculkan, kamu nampakkan sekarang ya di Empressnya. Jadi you know the Empress like a queen, like a, apa itu namanya, permaisuri ya, permaisuri yang terlihat lembut tapi sebenarnya garang ya. Jadi terlihatnya mungkin lemah tapi sebenarnya berpower ya. Ada kekuatan dari belakang yang bisa mendorongmu untuk tetap tegar ya. Jadi ini kayak kisah kerajaan ya, seperti itu. Walaupun si king ini punya banyak selir, tapi kamu tetap bertahan karena kamu punya harga diri. You know, kamu adalah the Empress ya. Dalam segi apapun, hukum pun ya, dalam segi hukum kamu tetap pasangan sah. Jadi kamu tidak akan pernah mau terjatuh, kamu tidak akan pernah mau tunduk, kamu tidak akan pernah mau kalah dengan
selir, dengan selingkuhan. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi you know the Empress ya, memang kamu terlihat kelihatannya lemah ya, karena kamu memaafkan, suka memaafkan, karena kamu tulus, jadi makanya terlihat lemah. Tapi sebenarnya no, this is your power gitu ya. Kamu punya apa ya, kemampuan tersendiri ya. Jadi kayak kan ada pepatah tuh yang bilang hati-hati dengan orang pendiam ya, ketika dia marah kelar semuanya ya. Jadi seperti itu, kamu seperti itu ya. Jadi kamu itu terlalu baik, tapi ketika kebaikanmu dikhianati, ketika kebaikanmu diabaikan, ketika kebaikanmu disepelekan ya, kamu juga bisa marah. Dan marahnya orang baik itu jangan pernah akan adanya pengampunan ya. Biasanya sih seperti itu kalau orang terlalu baik atau orang yang pendiam ya. Jadi nah, di sini kamu menunjukkan powermu ya. Sekarang kamu lebih memilih untuk membahagiakan dirimu, dan kamu tahu sekarang hatimu atau perasaanmu siapa yang pantas untuk memilikinya, kayak gitu ya. Namanya The Empress, pasti pasangan harus The Emperor gitu ya. Queen ya harus pasangannya berarti King, kayak gitu ya. Jadi kalau menurutmu dia mungkin menurutmu kamu pernah menganggap dia adalah The Emperor. Kalau memang dia The Emperor tapi tidak bisa menghargaimu, maka kamu akan mencari The Emperor yang lain, seperti itu ya. Tapi karena ditarotkan di Emperor satu ya, di Empress itu satu, berarti aku lihat di sini kalau misalkan di Empress diabaikan oleh di Emperor, ya udah, kamu mampu untuk berdiri sendiri, seperti itu ya, because you have a power, kayak gitu. Like kayak di kerajaan-kerajaan, di dongeng-dongeng ya, ada the Empress, permaisuri, ada juga ratu ya. Walaupun Emperor meninggal, tapi the king jadi penguasa, the Empress tetap diagungkan ya kan, gitu. Jadi kamu seperti itu. Kamu tetap membawa jiwa jiwa yang lemah lembut, elegan, cerdas, penuh dengan pengalaman, dan baik hati, penyayang ya, dan mengayomi ya. Jadi kamu gak mau menyia-nyiakan hidupmu hanya untuk orang yang memang tidak menghargaimu gitu. Dan sekarang aku lihat kamu lebih memilih untuk yang pasti-pasti aja gitu ya. Jadi kalau misalkan hatimu tidak pasti untuk dia, ya udah, kamu akan memilih untuk memastikan pada hatimu sendiri bahwa kamu bisa bahagia gitu ya. Bahkan kalaupun nanti ada seseorang yang datang, kamu pun akan lebih pilah-pilah gitu ya. Pantas nggak hatiku akan aku berikan pada si A, si B, si C gitu ya. Oke. Kemudian ada Ten of Wands reverse ya. Jadi orang ini juga memang orang ini tuh gengsinya tinggi ya, gengsinya tinggi, kemudian juga egois. Jadi sebenarnya dia ketika memiliki kamu itu sebenarnya kalian berdua tuh sama-sama ingin saling mengandalkan. Cuman orang ini itu punya gengsi yang tinggi, egois banget. Jadi kalau dia punya masalah yang menurut dia itu memalukan atau bisa melukai harga diri dia lah kalau misalkan orang-orang tahu, maka dia tidak akan memberitahumu gitu ya. Jadi dia ini punya masalah, dan menurut dia ini nih ya memalukan banget masalahnya, dan bisa menurunkan harga diri dia ya. Jadi dia nggak cerita, dan dia nggak mau kamu tahu. Tapi dari sikapnya menunjukkan perubahan gitu ya.
akhirnya kamu di sini curiga, kenapa nih orang, kenapa tiba-tiba berubah, kenapa tiba-tiba komunikasi semakin jarang, bahkan tidak ada informasi atau pemberitahuan bahwa dia kenapa gitu ya. Tidak ada kabar lah gitu. Nah, kamu mulai curiga. Akhirnya kamu mencoba untuk bertanya. Dia pun tetap tidak menjawab ya. Dia menutupinya, dan akhirnya di sini kamu merasa seperti tidak dihargai, kamu merasa seperti tidak dipercayai oleh dia ya. Padahal kamu punya prinsip bahwa ya kalau mau ngejalin suatu hubungan memang harus ada keterbukaan dan kejujuran. Tapi nyatanya di sini dia tidak mau terlihat lemah atau terlihat rendah olehmu kayak gitu. Makanya di sini dia tidak terbuka olehmu, tidak mengatakan sesungguhnya dia itu kenapa. Oke, maaf ya kalau goyang-goyang. Oke, kita lanjutin. Dan Four of Pentacles tegak ini ya, menunjukkan bahwa saat ini kamu sebenarnya masih punya rasa amarah, dendam dari tindakan dia kemarin gitu ya. Dari tindakan dia ada kebencian, kamu menyimpan kebencian terhadap dia ya. Bahkan ini kayak sulit untuk bisa kamu lepas. Kamu bahkan masih bingung harus memaafkan dia atau tidak ya. Oke, mungkin kamu juga takut ya, atau mungkin kamu takut tidak akan bisa mendapatkan seorang pasangan, karena aku lihat di sini ketika dia datang ya kamu pun tetap menerima, cuman kamu kayak masih bingung apakah harus menjalani hubungan kembali dengan dia, apakah harus memaafkan dia, apakah harus move on. Karena aku lihat di sini kalau kamu masih menerima dia berarti kamu belum move on ya. Dan aku lihat juga di sini kamu memang belum bisa untuk memaafkan dia seutuhnya. Masih ada rasa benci, masih ada rasa amarah di dalam dirimu, masih ada rasa dendam ya. Dan tapi walaupun kamu marah, dendam, benci sama dia, kamu tidak bisa membuka hati pada siapapun gitu ya. Seharusnya ketika kamu dendam, marah sama dia dan kamu merasa kecewa akibat masa lalu kalian gitu ya, seharusnya kamu di sini pergi. Tapi aku lihat di sini kamu itu masih menyimpan rasa sayang ya, masih menyimpan rasa kasih sayang untuk si dia. Kamu belum siap untuk move on. Kamu masih takut akan perubahan yang akan terjadi di diri kamu dan hubungan kamu ke depannya ya. Jadi pikiran dan hati kamu itu tidak memihak gitu loh. Jadi gini, kamu tahu seharusnya kamu menolak ya, kamu seharusnya menolak, seharusnya kamu benar-benar yang stop, ini sudah berakhir gitu ya. Tapi ketika dia datang lagi ya kamu tetap welcome, walaupun di sini kamu tidak mau ngomong gitu ya, ngomong dalam dirimu kamu tidak mau lagi menjalin hubungan sama dia, tapi sebenarnya di hatimu itu masih ada rasa dendam, rasa benci, rasa amarah, tapi tidak siap untuk melepas, tidak siap untuk move on. Jadi kamu masih takut nanti ke depan aku masih bisa nggak ya punya pasangan ya, masih ada nggak ya orang yang mau menjalin hubungan sama aku kayak gitu ya. Jadi kamu di sini masih ya ragu. Dan satu lagi dari selain keraguan yang kamu miliki adalah kamu sebenarnya juga tidak mau menyakiti orang lain ya. Ketika dia datang ke kamu, aku lihat
kamu tidak mau membuat dia sakit hati. Makanya di sini kamu tetap welcome sama dia, tetap berbuat baik sama dia, ya. Kamu tetap ya menerima dia, menerima kedatangan, ya. Tapi kalau menerima hati, aku lihat di sini ya mungkin setengah hati atau mungkin seperempat hati gitu ya. Jadi tidak seutuhnya. Tidak seutuhnya seperti kemarin karena masih bergejolak ya di pikiran dan di hati kamu. Makanya aku bilang tadi tidak seimbang, tidak sinkron antara pikiran dan hati ya, masih tidak saling memihak gitu. Dan aku lihat di sini sebaiknya ya, kalau misalkan Four of Pentacles ini keluar, memang seharusnya kamu selesaikan dulu masalahmu dengan si dia ini sebelum kamu memulai komitmen dengan orang lain atau menjalin hubungan dengan orang lain. Karena aku lihat di sini ini akan terus berulang, dia akan terus-terusan melakukan hal yang sama. Kalau tidak kamu tegaskan bahwa kamu benar-benar ingin pergi, dan kamu harus yakinkan bahwa kamu yakin mantap untuk pergi dari dia. Gitu ya. Jadi selesaikan dulu dengan yang ini. Katakan padanya bahwa kita berakhir, dan ini benar-benar berakhir. Yakinkan pada dirimu bahwa kamu benar-benar ingin berakhir dan tidak mau lagi mengupas atau mengulik-ngulik lagi masa lalu dengan dia. Ya, kalau kamu memang diambang kebingungan ya, kamu tidak mau menyakiti dia tapi kamu ingin lepas dari dia, kayak gitu ya. Jadi perasaan kamu itu saat ini kamu bimbang, kamu di satu sisi tidak mau menyakiti dia karena dia sudah datang kepada kamu, dia udah merendahkan egonya, udah merendahkan gengsinya untuk datang lagi ke kamu. Jadi kamu welcome, tapi bukan berarti kamu memberikan hatimu lagi. Jadi kamu makanya berbaik hati, menganggap inilah berbaik hati. Cuman dalam hatimu yang paling dalam kamu ingin lepas dari dia. Cuman kalau kamu tiba-tiba pergi lepas dari dia, kamu takut akan menyakiti hati dia, dan kamu takut kamu akan mendapatkan karma. Itulah sebenarnya yang di pikiran dia. Makanya di sini dia datang lagi dan dia datang lagi. Dia datang lagi itu karena dia nggak mau melepas kamu, gitu ya. Jadi isi hati dia ini sebenarnya seperti ini. Dia datang lagi tuh karena dia tahu kamu itu masih ada sedikit perasaan, atau mungkin masih ada perasaan lah ya untuk dia, tapi memang sikap kamu menginginkan untuk lepas dari dia. Makanya ketika sebelum kamu mantap untuk pergi dari dia, dia hadir lagi untuk meyakinkan hatimu agar kamu tidak pergi dari dia gitu. Maka ini akan lebih sulit bagimu gitu ya. Jadi memang butuh effort, butuh banget effort untukmu terlepas dari ini ya, terlepas dari hubungan ini. Oke, hati-hati nih, ada Three of Cups reverse, karena aku lihat di sisi dia ada seseorang yang ingin mencoba menyabotase hubungan kamu dengan dia kembali ya. Entah dia ini nantinya bakalan terpengaruh ataupun tidak, tapi orang ini sudah mulai mendekati dia, ingin menghancurkan hubungan kamu dengan dia kembali ya. Jadi mungkin saat ini kamu dengan dia komunikasinya lagi jarang ya, lagi renggang atau jarang banget ada komunikasi. Bahkan di sini juga situasi kamu dengan dia sekarang itu lagi ada penundaan dalam hubungan. Ya mungkin tentang pernikahan, lamaran ya, atau pernyataan cinta di sini masih dia tunda. Jadi hati-hati, ada pihak ketiga yang ingin menyabotase hubungan ini agar tidak jadi ya, agar tidak sah, agar tidak terjalin ya. Jadi tentukan hatimu, karena kita tidak ada yang tahu kedepannya seperti apa. Untuk saat ini, untuk hari ini aku lihat dia tahu ada orang yang memang mendekati dia
ya. Ada orang yang memang tertarik sama dia, tapi hati dia dan perasaan dia lagi tertujunya sama kamu. Cuman kita nggak tahu ya kedepannya ceritanya akan seperti apa. Untuk hari ini aku lihat energinya seperti itu ya. Hati-hati, ini orang licik ya, orang ini licik, dia ingin menyabotase hubungan ini agar hubungan ini tidak terjalin ya. Apalagi nih ada Seven of Swords. Jadi ada kemungkinan kedepannya nih, atau seiring berjalannya waktu ini akan ada ketidakjujuran ya dari si dia, bahkan bisa sampai ke pengkhianatan ya. Dia akan berbohong, dia akan melakukan kecurangan lagi terhadap kamu. Jadi hati-hati ya. Kalau aku lihat ini orang ketiganya adalah teman dia, entah ini teman satu circle dia atau teman kerja dia, bisa jadi ya. Karena ini Seven of Swords ya. Jadi yang ingin menyabotase hubungan kamu dengan dia sekarang adalah teman dia ya. Bisa teman kerja, bisa teman circle ya, teman masa kecil, bisa jadi. Jadi mungkin karena semakin sering kalian tidak ada komunikasi, dia akan menutup-nutupi perasaan. Kemudian maka disitulah letak ya, kalau misalkan dia sudah mulai menutup-nutupi perasaannya dari kamu, menutup-nutupi keadaannya dari kamu, berarti di saat itulah orang ketiga itu mulai bekerja menyabotase hubungan ini, mempengaruhi dia ya. Disitulah saatnya orang ketiga ini atau temannya inilah sedang mempengaruhi dia ya. Jadi seperti itu, yakinkan pada dirimu kamu mau bagaimana dengan hubungan ini. Karena di sini untuk hari ini aku lihat memang hatinya memang tertuju padamu, tapi sudah mulai ada temannya yang menggoda ya, mempengaruhi dia gitu. Karena orang ini nampaknya memang suka sama dia gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kamu. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini, berarti ada kemungkinan bisa resonate pada kalian semua ya. Tapi kalau misalkan ini pembacaan tidak sama dengan keadaan kalian ya udah, nggak usah dipaksakan dan nggak usah marah-marah, santai aja. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan cobalah untuk menjadi orang yang cerdas. Dan aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.